Motor ini pun gua refresh dan enggak gua biarin dalam kondisi standar. Ya banyak yang bilang sih katanya ini tuh modif budget UMR. Overall sih dari segi tampilan, sekarang Vario gua udah jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Ya agak pedean lah kalau misalnya jajarin sama Vario keluaran muda. Nah, untuk total budget keseluruhan yang gua keluarin di stag awal ini kurang lebih sekitar. So, sebelum era Vario KZR hype-nya naik lagi, gua pribadi udah megang motor ini cukup lama. Karena kebetulan mertua gua punya satu unit Vario KZR YSS yang dibeli secara baru di tahun 2013. Nah, karena mertua gua sempat ngalamin crash yang ngebikin beberapa bagian motor jadi baret, plus ninggalin rasa trauma, akhirnya motor ini pun gua pegang. Karena kebetulan yang Vario jarang banget dipakai dan ujung-ujungnya kurang keurus. Dan semenjak kemunculan Vario LED Old sampai Vario LED New, desain si KZR ini gua rasa jadi agak tergerus dan malah terkesan jadi sedikit kuno. Makanya motor ini pun gua refresh dan enggak gua biarin dalam kondisi standar. Cuman sayang banget, waktu itu momennya nggak sempet gua dokumentasiin karena belum kepikiran buat jadiin bahan konten. Oke, pasca gua nabung cukup lama, akhirnya gua beraniin diri buat memulai proyek ini. Meskipun cuma ngandelin budget yang enggak terlalu gede. Dan untuk sentuhan awal yang dilakuin di motor Vario ini, gue fokusin buat perbaikan area eksterior. Kayak repaint full body, restorasi bodi kasar, repaint bottom shock, repaint velg, serta repaint bak CVT. So, supaya looknya enggak terlalu flat, di beberapa panel juga udah gue lapisin pakai karbon WTP. Kayak area visor, tebeng depan, garnish speedometer, air duct, tutup box filter, sama bagian tutup sensor speedometer. Nah, nggak cuma itu aja. Karena supaya looknya nggak terkesan polos, di sini juga gua nambahin beberapa emblem original buat mempermanis tampilan. Kayak emblem Vario di bagian belakang, emblem wing Honda Defender samping, serta beberapa emblem lain supaya lebih dapat kesan OM looknya. So, untuk total budget yang gua keluarin di bagian ini, kurang lebih sekitar 1.250.000. Nah, kelar di bagian repaint, akhirnya gue lanjut dengan melakukan beberapa pergantian part. Dan di stage awal, gue cuma ngeluarin budget sekitar 250.000. Untuk budgetnya sendiri, gue fokusin buat ngerombak bagian kokpit, kayak pergantian hand grip original Kawasaki KZ, jalur stang original PCX, lever brake set dari CRG, serta pergantian spion keluaran dari TGP. Alasan kenapa gue lebih milih spion TGP dibanding kepunyaan Honda Click, yaitu selain dari harganya yang jauh lebih murah, untuk desain serta dimensinya pun, jujur aja gue lebih suka sama spion yang TGP. Bagi gue sih ukuran spion ini, itu udah pas banget. Dimensinya nggak segede kayak kepunyaan Honda Click, tapi di sisi lain, dia juga nggak kekecilan. Selain itu juga dari segi look, jujur gue lebih suka tampilan spion ini. Karena selain ada lekukan tegas yang ngebikin looknya itu nggak ngebosenin, di bagian sini juga ada aksen karbon yang ngebuat spion TGP ini jadi kelihatan nggak murahan. Sekarang kita turun ke bagian pengereman. So, buat optimalin budget, di sini gue cuma ganti selang rem pakai TDR yang dipaduin sama disc cakram keluaran PSM berukuran 220 mm. Untuk budgetnya sih di bagian ini, gue cuma habis sekitar 360 ribuan. Dan untuk kaliper sama master remnya, gua masih mertahanin yang bawaan motor. Mundur dikit ke bagian step, karena di sini gua udah menanggalkan step bawaan Vario Super Old dan menggantinya dengan original kepunyaan Honda Genio. Dan budget yang gua keluarin buat beli footstep ini beserta part pendukungnya kurang lebih sekitar 150 ribuan. Lalu, supaya tampilan mesinnya jauh lebih menarik, di sini gue udah ganti selang radiator dan juga selang hawanya pakai sampo-sampoan yang warna merah. Dan untuk budgetnya sendiri, seingat gue sih habis sekitar 330 ribuan. Total buat pergantian semua selang. Selain itu, di sini juga ada part pemanis keluaran dari ARM yang warnanya udah nggak karuan. Kedua part tersebut, waktu itu gue beli dengan harga 100 ribuan dari Arumi Motoparts. Nah, untuk piranti suspensi, gua masih mempercayakan sama kayak Bazetto Z-Series. Alasannya sih selain harganya masih tergolong murah, experience gua sama kayak Bazetto bisa dibilang cukup memuaskan. Baik itu untuk monoshock S-Series yang gua pakai di Civic-Sion, ataupun varian Z-Series yang udah gua pakai sebelumnya di motor yang bit karbu. Nah,
Gua dapat Shokai Bazeto Z series ini di kisaran harga sekitar 350 ribuan dari official Astra atau Parts. Sedangkan untuk area perlampuan, gua udah ganti dari depan sampai belakang pakai LED merek Luminos. Oh iya, kebetulan di sini gua juga udah ganti mica stop lampnya pakai yang warna clear supaya nggak kelihatan terlalu monoton. Tapi ini bukan ori ya, melainkan mica keluaran merek Narita. Sebenarnya sih dari segi kualitas, dia tergolong lumayan oke. Dan bahkan sampai sekarang pun, looknya itu masih terlihat bening dan belum menguning sama sekali. So, untuk total budget yang gua keluarin di bagian lampu, itu kurang lebih sekitar 190 ribuan. Beralih ke bagian knalpot. Nah, tadinya itu, gua pengen banget beli knalpot merek CMS. Cuman, karena harga orinya tergolong mahal banget, akhirnya gua ngejatuhin pilihan ke knalpot keluaran AHM Malaysia yang harganya sekitar 550 ribu. Gua kira sih awalnya itu suaranya bakalan agak adem. Tapi ternyata untuk suara yang dihasilin sama knalpot AHM Malaysia ini bisa dibilang cukup keras dan juga agak cempreng. Emang sih, kalau di posisi idle dan RPM menengah, suaranya terkesan lebih kalem dan juga agak ngebas. Cuman, kalau misal gasnya kita betot, karakter suaranya itu bakalan langsung berubah drastis. Planningnya sih gue mau coba ganti glass hole-nya pakai yang warna putih. Ya mudah-mudahan dengan cara tersebut suaranya bisa lebih keredam dan juga jadi lebih adem. Nah, untuk total budget keseluruhan yang gue keluarin di stag awal ini kurang lebih sekitar 3.530.000. Ya banyak yang bilang sih katanya ini tuh modif budget UMR. Tapi meski begitu, overall sih dari segi tampilan, sekarang Vario gua udah jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Nah, kebetulan konsep ini pun udah gua pakai cukup lama. Ya, kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Cuman yang namanya nafsu emang susah banget buat dipuasin. Dan karena gua udah nabung lagi cukup lama, planningnya sih gue mau ngelanjutin lagi project resto mode Vario Super Old gua. Kira-kira menurut kalian, part apa aja yang masih bisa dipertahanin dan juga part bagian mana yang sekiranya harus diganti? Mungkin kalau ada saran dan juga masukan, bisa tulis di kolom komentar. Dan thanks ya udah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.